Tapi kemudian apakah dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa hidup perempuan lebih sulit dari laki-laki? Hai, namaku Mela. Balik lagi di rubrik baruku di Geolife. Di rubrik ini, aku akan mengulas argumen pro dan kontra dari sebuah isu yang diperdebatkan di media sosial belakangan ini. Nantinya aku juga akan menyampaikan pendapat aku sendiri. Di episode kali ini, aku mau bahas isu yang udah sering banget diperdebatkan, yaitu masalah perbedaan perempuan dan laki-laki. Apakah mereka berbeda? Apakah mereka sama? Apakah yang satu lebih dari yang lain? Isu ini kembali mencuat setelah ada tweet yang mengangkat topik seputar tubuh perempuan dan bagaimana perempuan mengalami banyak hal yang tidak dialami laki-laki seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Pihak yang membuat tweet tersebut mengatakan bahwa sebagian laki-laki sudah mencoba memahami kondisi tersebut. Sementara sebagian lainnya nggak mau tahu dan tertawa-tawa saja dengan segala kemudahan yang mereka terima. Nah, tweet ini kemudian memunculkan berbagai pandangan seputar bagaimana perempuan lebih banyak mengalami kesulitan dibandingkan laki-laki. Pertama, aku jabarkan dulu argumen yang pro ya. Argumen yang memandang bahwa hidup perempuan lebih banyak mengalami kesulitan dibanding hidup laki-laki. Pertama, menstruasi yang dialami perempuan itu di banyak kasus bisa sampai sangat sakit, bahkan mengganggu aktivitas. Hal itu harus perempuan alami setiap bulan selama puluhan tahun dalam hidupnya. Laki-laki tidak mengalami hal seperti ini. Kedua, perempuan menjadi pihak yang hamil, melahirkan, menyusui dalam reproduksi manusia. Dia harus mengalokasikan waktu hidupnya selama 1-2 tahun setiap kali dia bereproduksi. Sementara laki-laki tidak mengalami itu. Yang ketiga, proses melahirkan yang hanya dialami perempuan itu sangat sakit dan berisiko kematian. Jadi, setiap kali bereproduksi, perempuan mempertaruhkan nyawanya sedangkan laki-laki tidak. Sekarang aku akan jabarkan beberapa argumen dari sisi yang kontra ya. Pertama, perempuan memang mengalami kesulitan dalam 1-2 tahun pertama ketika hamil, melahirkan, dan menyusui. Tapi yang menanggung nafkah dia dan anaknya seumur hidup adalah laki-laki. Jadi bisa dikatakan keduanya menanggung beban yang sama dari reproduksi. Kedua, perempuan bisa give up sama apa yang dia kerjakan dan memilih jadi full-time mother. Laki-laki tidak bisa begitu. Kalau laki-laki berhenti bekerja dan di rumah saja mengurus anak, sudah pasti dia dihakimi keluarganya dan masyarakat. Yang ketiga, peran laki-laki dalam hidup bermasyarakat secara umum lebih berat dari perempuan. Contoh sederhana saja ya, dalam hal kematian akibat perang. Laki-laki menjadi pihak yang lebih banyak mati akibat perang. Ketika ada konflik kekerasan atau perang begitu, perempuan dan anak-anak pasti dilindungi. Laki-laki yang harus maju dan siap mati untuk melindungi kelompoknya atau sukunya atau bangsanya. Wah, sengit banget nih perdebatannya ya. Sekarang aku mau coba menjabarkan pendapat aku ya. Soal perbedaan perempuan dan laki-laki dalam hal reproduksi bukan sesuatu yang bisa diperdebatkan karena ini ranah fakta aja gitu loh. Faktanya kan memang ada perbedaan peran reproduksi antara perempuan dan laki-laki, di mana laki-laki menjadi pihak yang memberikan sperma dan perempuan menjadi pihak yang selain memberikan ovum juga hamil 9 bulan, melahirkan, dan menyusui. Jadi ini fakta, bukan sesuatu yang bisa diperdebatkan. Pertanyaannya, apakah dari fakta ini kita bisa menyimpulkan bahwa peran reproduksi perempuan lebih besar dari laki-laki? Sebenarnya sih tergantung acuannya ya. Aku sampaikan pandangan aku dulu nih. Acuan yang aku pakai di sini adalah cost atau ongkos dalam reproduksi itu. Beberapa hal yang aku bisa anggap sebagai ongkos adalah waktu dan opportunity cost, yaitu pilihan yang hilang akibat diambilnya suatu pilihan. Dalam menjalankan peran reproduksinya, perempuan harus mengalokasikan setidaknya 9 bulan hidupnya untuk hamil. Selama proses ini, laki-laki tidak perlu melakukan tugas reproduksi apapun. Tugas reproduksi dia selesai di momen dia melepaskan sperma.
Meskipun mungkin laki-laki menanggung beban ekonomi untuk perempuan dan bayinya, tetapi hal itu tidak dapat dipastikan karena tidak mengikat sekuat kehamilan yang menempel pada tubuh perempuan, sehingga hal itu lebih mengikat buat perempuan. Dari sisi opportunity cost nih, ketika perempuan hamil besar, ia akan mulai kesulitan beraktivitas. Ada banyak pilihan dan kesempatan yang tidak bisa diambil karena kondisi tersebut. Sedangkan laki-laki tidak mengalami itu, dia bebas bergerak dan mengambil berbagai pilihan atau kesempatan yang ada. Dari kondisi ini, kalau acuan kita adalah waktu dan opportunity cost, jelas bahwa beban reproduksi memang lebih besar di perempuan. Tapi kemudian, apakah dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa hidup perempuan lebih sulit dari laki-laki? Sebenarnya ya nggak juga sih. Kenapa? Karena yang namanya lebih sulit ini lagi-lagi bergantung pada acuan yang mau dipakai. Apa definisi sulit? Apa ukurannya? Dan ini bisa berbeda di setiap orang. Belum lagi seumur hidup mereka kan isinya bukan hanya reproduksi, artinya akan banyak sekali variabel yang harus dipikirkan kan? Nah, kalau aku melihat langsung ke akarnya, buatku memandang bahwa hidup perempuan lebih sulit dari laki-laki atau sebaliknya itu nggak beneficial, nggak ada untungnya nih. Misalnya kita mau anggap bahwa hidup perempuan lebih sulit dari laki-laki. Terus apa? Kita jadi maunya perempuan yang diistimewakan gitu. Kalau mau kesetaraan gender, pemikiran begini ya kan nggak sehat. Kalau mau sebaliknya juga akan sama nggak sehatnya kan. Yang lebih sehat adalah bagaimana kita mendorong perempuan maupun laki-laki bisa sama-sama punya kesadaran dan komitmen yang baik dalam mengambil pilihan reproduksi dan memenuhi tanggung jawab reproduksi mereka. Perempuan, sadari bahwa beban reproduksi itu besar di kalian. Artinya pertimbangan kalian harus sangat serius ketika memilih untuk bereproduksi atau mengambil risiko reproduksi dengan berhubungan seksual. Karena ongkosnya besar sekali. Laki-laki, coba kelakuan gak bertanggung jawab itu dibuang jauh-jauh ya. Kalau sudah sengaja atau gak sengaja menghasilkan kehamilan di tubuh perempuan, ya tanggung jawab lah. Kan bikinnya berdua, jangan lempar tanggung jawab ke dia sendiri aja. Meskipun kehamilan itu gak mengikat kalian, harapanku seenggaknya martabat kalian masih ada. Jaga martabat dengan jadi orang yang bisa bersikap dewasa dan bertanggung jawab atas dampak dari pilihan atau keputusan yang dibuat. Oke, itu ya pandanganku soal isu ini. Coba kalian juga share pandangan kalian di kolom komen. Terus jangan lupa like dan share video ini kalau dianggap bermanfaat. Subscribe juga channel Geolife. Jangan lupa nyalain notifikasi biar nggak ketinggalan video-video berikutnya ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.